Termasuk Yahya Woloni itu menghina jenderal. Pernah dia berkata di sebuah videonya, Bapak Ibu. Kita langsung melihat bagaimana videonya Yahya Woloni. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Alkitab mengatakan baik atau tidak baik waktunya, Injil harus diberitakan supaya setiap orang yang mendengar dapat menjadi percaya. Saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Welcome to my channel Injil Kabar Baik Habakit. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber, pencinta channel Injil Habakit? Saya selalu berdoa kepada Tuhan untuk saudara semuanya agar dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Apapun yang saudara lakukan dan apapun yang saudara kerjakan, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuatlah oleh Tuhan berhasil. Nah, saudaraku, para subscriber pencinta channel Injil Habakit, dalam 2 hari ini kita sudah mendengar bagaimana dengan Yahya Woloni. Tidak ada orang yang tidak kenal Yahya Woloni. Yang orang tangkap ketika mendengar nama Yahya Woloni, orang pasti berpikir, oh dia ya yang suka menghina kekristenan. Dia yang suka mencaci maki kekristenan. Dia yang suka menjelek-jelekkan kekristenan. Dia yang suka mencaci maki pemerintah. Dia yang suka mencaci maki orang-orang yang ada di sekitar Bapak Jokowi. Termasuk Yahya Woloni itu mencaci maki dan menghina jenderal. Pernah dia berkata di sebuah videonya, Bapak Ibu. Kita langsung melihat bagaimana videonya Yahya Woloni. Sedangkan Bible Kristen ini, tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Captikus. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Lapor. Memang begini, fakta ilmiah, kajian ilmiah. Dibuktikan dengan data-data. Ini yang Pak Dedek percaya selama ini omong kosong, Pak. Saya yang bohongi ente dulu, ini datanya. Palsu semua. Pergi lapor polisi ini, lapor polisi sana, Mabes. Ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam. Saya ceramah di Mabes Polri. Pak polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Polisi bilang, pelan-pelan sedikit Ustadz, di sini banyak jenderal. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Nah, saudaraku, sudah melihat bagaimana cuplikan video Yahya Woloni? Tahu saudaraku, cacian, hinaan, makian dia terhadap kekristenan maupun terhadap orang-orang yang dia hina di video yang baru saja kita dengar, yang baru saja kita nonton. Dia hanya divonis 5 bulan penjara oleh majelis hakim. 5 bulan penjara dan denda 50 juta. Bayangkan, cacian, makian, hinaan yang begitu luar biasa, yang dinonton oleh banyak orang, benar-benar dicap sebagai penista agama, penista akidah, penista iman kekristenan, divonis hanya 5 bulan penjara. Dia boleh bangga dan senang dengan vonis oleh majelis hakim yang ada di bangsa dan negara ini. Dia bisa lolos, tapi dia nanti tidak akan bisa lolos ketika diperhadapkan di depan mahkamah yang luar biasa. Di depan Yesus Hamasiyah, hakim yang adil, hakim yang tidak ada tawar-menawar, hakim yang tidak bisa kita membela diri kita. Tidak akan dia bisa lolos di depan Yeshua Hamasiyah, hakim yang adil. Disitulah nanti dia akan minta, akan mohon
sujud di kaki Yesua HaMasiah. Tapi waktunya sudah terlambat. Bayangkan saudaraku, betapa cacian, makian, hinaan luar biasa yang diucapkan oleh seorang Yahya Woloni, hanya divonis 5 bulan penjara dan dianggap oleh sebagian saudara kita umat Islam, dia adalah pahlawan Islam. Dia dianggap ulama, dia dianggap ustadz. Apakah semacam itu ulama Islam? Apakah semacam itu ustadz Islam? Ustadz yang suka menghina dan mencaci maki, menjelek dan mengolok-ngolok iman kekristenan? Coba berpikir dengan akal yang jernih, yang sehat. Kalau kata Buya Syakur Yasin, berpikir dengan kritis. Apakah ini yang dinamakan dengan ustadz yang baru saja saudara nonton, dengar, dan simak? Di dalam Alkitab dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber dan penonton channel Injil Habakin, apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hatimu. Apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah kita, apa yang kita ucapkan itu berasal dari hati kita. Kalau di mulut Ustadz Yahya Woloni keluar cacian, makian, hinaan, olok-olokan, maka itulah cerminannya hati Yahya Woloni. Penuh dengki, penuh kebencian. Jangan-jangan memang dia kepahitan dengan kekristenan, lalu dia masuk ke agama Islam. Dan ketika dia menjadi orang Islam, dianggap ustadz dan ulama oleh sebagian umat Islam, dia menghina, mencaci maki kekristenan. Cacian, makian, hinaan inilah yang dianggap pahlawan Islam. Bahkan sebagian umat Islam memberikan gelar kepada Yahya Woloni adalah Umar bin Khattab Indonesia, karena berani menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok iman kekristenan. 5 bulan penjara. Bandingkan dengan saudara kita Bapak Muhammad Keci. Apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Keci tertulis dengan jelas sampai sekarang. Apa yang Bapak Muhammad Keci alami, saudaraku? Kita kembali kepada Yahya Woloni. Yahya Woloni divonis 5 bulan penjara terkait kasus penistaan agama. Jawab Poskom. Terdakwa kasus penistaan agama Muhammad Yahya Woloni divonis 5 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yahya Woloni terbukti memberikan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan SARA, dan melanggar Undang-Undang ITE. Sudah tahu bagaimana jahatnya mulut Yahya Woloni, tapi divonis 5 bulan penjara. Ada apa ini? Kenapa Yahya Woloni divonis 5 bulan penjara? Menyatakan terdakwa Muhammad Yahya Woloni terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kata Majelis Hakim Haryadi membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa. Sudah tahu Majelis Hakim bagaimana Yahya Woloni di dalam menghina, mencaci maki, dan mengolok-ngolok kekristenan, tapi divonis hanya 5 bulan, saudaraku. Inilah hebatnya Islam. Ketika sebagian umat Islam yang menghina kekristenan, yang pertama dianggap pahlawan, diberi gelar Umar bin Khattab Indonesia, dan divonis hanya 5 bulan.
Jangan coba-coba saudaraku yang bukan Islam menghina agama Islam. Jangan coba-coba. Anda akan dihukum seberat-beratnya. Jangan coba-coba. Jangan mempertanyakan Islam. Jangan. Nanti Anda akan dihukum seberat-beratnya. Bagaimana dengan orang Islam mempertanyakan agama yang lain, Bang Pendi? Jangankan mempertanyakan, kalau dia Islam, jangankan mempertanyakan agama yang lain, menghina agama lain pun, mencaci maki agama lain pun, seolah-olah dilindungi. Siapa yang melindungi? Tidak tahu. Bayangkan saja, begitu jelas hinaan, cacian, makian, bahkan dia mengandung sara yang disampaikan oleh Yahya Oloni. Majelis hakim pun mengakui divonis hanya 5 bulan penjara. Luar biasa kan? Luar biasa. Makanya ayo masuk Islam. Masuk Islam. Kalau saudara masuk Islam, saudara bisa hafal 1, 2, 3 ayat. Saudara bisa tafal hadis 1, 2, 3, 4, 5. Dan saudara pinter, berani mencaci maki kekristenan, saudara dianggap pahlawan, saudara diberi gelar ustadz, dan saudara dapat seperti yang didapatkan oleh Yahya Oloni. Ayo masuk Islam. Nah, lihat bagaimana Yahya Oloni. Jadi orang baik kan? Orang baik. 5 bulan dihukum. Orang baik. Yahya Oloni orang jahat bukan? Bukan. Kalau orang jahat pasti hukumannya berat. Nah, tapi saudara jangan menghina Islam. Jangan mencaci maki Islam seperti Yahya Oloni mencaci maki kekristenan. Kalau saudara mencaci maki Islam, menghina Islam seperti Yahya Oloni mencaci maki Kristen, tidak 5 bulan, pasti tahunan karena Islam. Tapi dari kalangan Islam menghina mencaci maki kekristenan hanya 5 bulan. Nah, inilah hukum bangsa dan negara kita, saudaraku. Meski demikian, vonis 5 bulan penjara tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya menuntut Yahya divonis 7 bulan penjara. 7 bulan dituntut. Dalam putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan Yahya Oloni berpotensi menimbulkan perpecahan antar umat beragama. Sementara itu, hal yang meringankan Yahya Oloni telah minta maaf atas perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga. Pak Majelis Hakim, apakah Bapak Muhammad Kece juga tidak punya tanggungan keluarga sampai sekarang? Bagaimana nasib Bapak Muhammad Kece? Disiksa, digebukin, dikasih tinja, dimasukkan tinja ke mulut Bapak Muhammad Kece. Bagaimana pandangan Majelis Hakim, jaksa, dan orang-orang yang terkait di dalamnya menanggapi Bapak Muhammad Kece? Yahya Oloni terbukti melanggar pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Mendengar putusan tersebut, Yahya Oloni menerima putusan majelis hakim, sementara jaksa dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan pikir-pikir. Ya terimalah Yahya Oloni 5 bulan kok. Ya enggak Bang Yahya, 5 bulan besok keluar, caci maki, hina lagi kekristenan. Kalau enggak, Anda nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Nah, makanya saudaraku, kalau Anda ingin terkenal, ingin dianggap pahlawan, Anda masuk Islam. Sampai di Islam, Anda belajar hadis, belajar Al-Quran, Anda harus bisa hafal, belajar sejarah sedikit, dan yang paling penting, Anda harus pintar mencaci maki kekristenan, menghina kekristenan, dan menghina pemerintah. Maka Anda akan dianggap sebagai pahlawan, Anda akan diberikan titel ustadz. Bahkan sebagian orang akan memberikan titel kepada Anda bahwa Anda adalah Umar bin Khattabnya Indonesia. Kiranya video singkat ini menjadi wawasan ya, dan penghiburan bagi Yahya Oloni dan kroco-kroconya. Pasti kroco-kroco Yahya Oloni tepuk tangan, hore, 5 bulan. Oke saudaraku yang dikasih Tuhan, para subscriber pencinta channel Injil Habaget, terima kasih. Shalom alaikum, Bishim Hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahwi Bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Warwah Kodes memberkati kita semuanya. Tetap lakukan kebaikan, jauhi segala yang jahat, dan jangan lupa
tetap memberitakan Injil walau satu ayat. Terima kasih.